Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para asatidzah dan ikhwah fillah azzakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa meluangkan waktu kita dan menggunakan menggunakan waktu-waktu kita di jalan kebaikan, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu kita menjadi berberkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala segala apa yang kita kerjakan. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan terus kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, teladan dan contoh terbaik untuk kita semua, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah peserta sekalian, peserta kajian tafsir dan tadabbur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk dan melanjutkan pembahasan tentang tafsir dan tadabbur dari surah Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu, kurang lebih 2-3 pekan yang lalu, kita sudah membahas gambaran umum dari surah yang mulia ini. Intinya bahwasanya surah ini, surah yang mulia ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'dhamu suratin fil Quran, surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Yang inti dan maksud tujuan diturunkannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada hambanya, terutama di ayat-ayat yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan nama dan sifatnya yang paling mulia. Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Ar-Rabb, ada Al-Malik. Dalam 3-4 ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, siapa dirinya, dan kemudian setelah itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah memperkenalkan dirinya memberikan kepada kita penjelasan bagaimana cara untuk beribadah kepadanya, karena itu merupakan tujuan utama kita beribadah. Tujuan utama kita diciptakan di permukaan bumi ini bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mengetahui siapa itu Allah, Dia adalah Rabb yang menciptakan, yang menguasai. Nanti kita bahas secara detailnya ayat demi ayat. Namun ini secara gambaran umum saja. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, menguasai, mengatur alam semesta. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala setelah itu menjelaskan at-turqul musilu ilai, jalan yang menyampaikan kita kepadanya. Jalan apa itu? Tidak lain adalah at-tariqul mustaqim. Jalan yang lurus, yang dimana tafsiran secara umum dari siratal mustaqim ini adalah dinul Islam alladzi la i'wijaja fih. Agama Islam secara umum ini, dan apa-apa yang disebutkan di dalam syariat-syariatnya secara umum dan secara detail, itulah yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim alladzi la i'wijaja fih. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang terakhir bagaimana gambaran kelompok orang-orang yang merespon as-siratal mustaqim tersebut. Ada yang melewatinya, istiqomah di atasnya sampai dia meninggal, ada yang melenceng darinya, yaitu golongan orang-orang Yahudi dan semisalnya, dan golongan orang-orang Nasrani yang semisalnya.
Nanti kita akan jelaskan secara detailnya. Itu secara gambaran umum maqasidus surah. Iya. Maksud diturunkannya surah ini dan inti pembahasan dari surah Al-Fatihah yang mulai ini. Makanya dinamakan Ummul Kitab atau Ummul Quran karena semua isi kandungan Al-Quran kembali pada makna di dalam surah Al-Fatihah, Al-Fatihah yang mulai ini. Baik, sekarang kita masuk pembahasan ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya kalimat basmalah diperselisihkan oleh para ulama kita, apakah dia ayat dari surah Al-Fatihah atau bagian dari surah Al-Fatihah, ataukah dia ayatun mustaqillah, ayat yang terpisah. Ya, bahkan sebagian ulama memperselisihkan juga apakah dia memang ayat dari Al-Quran atau sekedar muqaddimah, pembuka dari setiap surah. Pendapat yang dipilih oleh banyak ulama kita, ya diantaranya Prof. Dr. Nasir Al-Umar dan juga ulama yang Masya Allah yang kita semua kenal keilmuan dan keilmuannya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan bahwasanya, begitupun pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, bahwa basmalah adalah ayatun mustaqillah, ya, ayat yang terpisah di semua surah termasuk surah Al-Fatihah. Dia hanya pembuka, jadi dia termasuk ayat tapi dia tidak termasuk dari bagian setiap surah, termasuk dari surah Al-Fatihah. Termasuk dari surah Al-Fatihah, tapi dia bagaikan muqaddimah, pembuka di setiap surah dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an. Jadi itu pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama kita. Ya, ada pun tentunya ulama-ulama Syafi'iyah, ya Ustaz Abu Umamah lebih tahu masalah ini, ya, berpendapat bahwasanya basmalah Bismillahirrahmanirrahim ayat dari surah Al-Fatihah. Makanya mazhab Syafi'iyah ya menganggap bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah di setiap wajib membaca basmalah di setiap memulai surah Al-Fatihah di dalam salat. Wallahu taala alam. Ya. Jadi ayat, terlepas dari perbedaan pendapat dari basmalah, apakah ini bagian atau bukan dari surah Al-Fatihah, yang jelas kita ingin mentadaburi kenapa setiap surah di dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat basmalah. Ya, kalimat basmalah. Ya, mengapa setiap ayat di dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat basmalah? Yang dimana tentunya makna dari kalimat basmalah ini adalah abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aku memulai dengan di sini kita bacakan tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah abtadi'u bikulli ismin lillahi taala. Ya. Jadi aku memulai dengan segala nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri itu maknanya adalah al-ma'luh, al-ma'budul mustahiq li ifradihi bil ibadah. Dialah, nama ini adalah nama yang menunjukkan bahwasanya zatnya Allah yang dinamakan Allah itu adalah yang pantas dan berhak diberikan penyembahan itu satu-satunya. Ya, untuknya dan kepadanya. Jadi semua jenis ibadah tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah itu sekecil apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah Al-Ma'luh, yang disembah. Ya. Al-Ma'luh, yang disembah, yang berhak diberikan penyembahan itu kepadanya. Jadi Allah, sekali lagi, ya, maknanya secara umum adalah Al-Ma'luh, Al-Ma'bud, Al-Mustahiq li ifradihi bil ibadah. Dialah Allah yang pantas disembah, yang berhak satu-satunya diberikan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Jadi inilah inti daripada semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga ada ulama mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim juga di antara nama-nama yang utama dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun nama Ar-Rabb. Ya. Nanti kita jelaskan, ya. Ar-Rabb seperti itu.
Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan peserta sekalian, ya, saya berharap ya asatidzah tidak usah menjawab ya Masya Allah. Kita sangat menghargai kehadiran asatidzah kita di sini. Masya Allah, jazakallah khairan, ini bentuk ketawaduan mereka. Ya, asatidzah sekaligus sahabat kami. Ya, sebenarnya ya kami betul-betul malu dengan kehadiran beliau-beliau ini, tapi ya sekali lagi ini bentuk ketawaduan mereka, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua, ya. Untuk peserta sekalian, kira-kira apa hikmah dan tadabbur yang bisa kita ambil ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita memulai ya bacaan Al-Qur'an itu dengan kalimat bismillah. Ya, dengan kalimat bismillah, sampai ya bacaan Al-Qur'an yang merupakan ibadah dimulai dengan kalimat, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memulainya dengan, apalagi memulai di setiap awal surah. Ya, di setiap awal surah. Adapun ketika kita berada di ya pertengahan surah, itu kita disunahkan membaca ta'awudz saja, tapi di setiap awal surah kita tentunya diperintahkan atau dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surah. Nah, sekarang apa kira-kira makna yang bisa kita ambil, tadabbur yang bisa kita ambil, ya, perenungan yang bisa kita ambil, mengapa setiap di awal surah ini diawali dengan basmalah? Apa yang bisa kita tarik dalam kehidupan? Ya, seperti itu. Mungkin ada di antara peserta yang bisa memberikan tanggapan agar kemudian kajian kita tidak dari satu arah saja. Ya, kami ingin peserta juga bisa aktif bersama kita. Ya, apa kira-kira ya tadabbur yang bisa kita ambil dari dimulainya setiap surah ini dengan kalimat basmalah. Ya, awal dari setiap surah dalam Al-Qur'an ada isyarat dari Allah. Ya, yang mungkin kita bisa bawa dalam kehidupan kita. Ini jelas ya. Ya, saya kira saya kasih kesempatan peserta untuk berpikir dan memberikan tanggapan kepada kita. Ya, apa kira-kira hikmah tadabburiyah yang bisa kita ambil di awal? Ya, di awal setiap surah Allah buka dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Ada Anda kira-kira coba Ustaz, bisa Ustaz? Nggak usah kita Ustaz. Allah. Iya. Iya, Masya Allah. Kalau antum Masya Allah sudah tidak ada diragukan lagi Ustaz. Atas izin antum Ustaz. Iya. Atau mimbabil ifadah, Masya Allah, naftakir, ya, kita sangat butuh saling memberikan ifadah. Ustaz, tafadhol Ustaz. Iya. Anda coba Ustaz ya, meskipun bukan Tafadhol, jurusan Ustaz. Anda ini. Ya, Tadabburnya kalau seandainya ya, Al-Quran saja yang merupakan ibadah yang paling agung, zikir yang paling agung, bahkan disampaikan bahwa barang siapa yang sibuk dengan membaca Al-Quran, saking sibuknya dengan membaca Al-Quran itu sampai lupa untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas hajat-hajatnya, maka saya akan berikan dia semua kebutuhan yang lebih dari apa yang diminta orang yang berdoa. Maksudnya man syaghalathu dzikri an mas'alati fa ataituhu afdala mimma u'tisailin, ya. Itu pun sampai Al-Quran ya, zikir yang paling afdal, kita harus membaca basmalah agar keberkahan itu turun kepada kita, apalagi dengan kegiatan-kegiatan kita yang notabene hanya di bawah derajatnya dari membaca Al-Quran. Ada sebuah hadis ya, kalau tidak salah ya, atau benar atau tidak, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa abtar. Semua urusan yang kita anggap penting dalam urusan kehidupan kita tidak dimulai dengan bismillah, maka dia abtar. Ada juga diriwayatkan aqta, putus ya, terputus keberkahannya. Jadi meminta keberkahan atas nama Allah, membaca Al-Quran pun harus seperti itu, apalagi di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini saja, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. La uzidu alaihi Ustaz. Jawab syafi kamil, insya Allah.
Ya, jadi apa yang disebut oleh Ustaz kita tadi, Ustaz Abu Umamah, Masya Allah itu sudah lengkap, dan ini yang kita inginkan, bahwasanya intinya saya simpulkan apa yang beliau katakan, bahwasanya ibadah yang teragung saja, ya, interaksi kita dengan kitabullah, sesuatu yang paling agung dalam kehidupan kita, ya, Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memulai dengan menyebut namanya di setiap awal surah itu, ya, agar kemudian berkah itu tidak terputus di dalam kehidupan kita, di setiap urusan kita, sampai masalah ibadah dan, ya, terutama membaca Al-Quran. Artinya apa? Kalau bacaan Al-Quran saja kita diperintahkan untuk memulainya dengan bacaan basmalah untuk mendapatkan keberkahan, sebagaimana disebutkan oleh hadis yang disebutkan oleh Ustaz Abu Umamah tadi, ya, bahwasanya, ya, semua urusan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, fahuwa, ya, abtar atau abta, ya, terputus semua keberkahannya. Apatah lagi, ya, urusan-urusan ini. Kalau bacaan Al-Quran saja kita diperintahkan memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana lagi dengan urusan yang lain? Kita tentunya lebih harus memperhatikan masalah ini, dan ini menunjukkan ikhwah fillah dan asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya pentingnya kita selalu mengingat Allah di setiap ya urusan kita. Bahkan, ya, apa hikmah kira-kira apa jadi pentingnya, saya katakan tadi, pentingnya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap urusan dan keadaan kita. Ya, makanya kira-kira apa hikmahnya doa ketika keluar WC itu kita membaca ghufranaka, ya Allah ampunilah aku. Ya, kenapa doanya ampunilah aku? Padahal kita di dalam WC itu, dalam tempat buang hajat, kita boleh saja tidak melakukan dosa. Ya, tidak berpikir macam-macam, tapi kenapa tetap kita diperintahkan untuk apa? Untuk keluar dengan kaki kiri dan membaca ghufranaka, ya Allah ampunilah aku. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya karena pada saat kita masuk ke dalam WC, kita tidak diberikan kesempatan untuk berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu itu. Iya. Maka ketika kita keluar WC, di mana ketika kita dalam WC kita tidak sempat menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di waktu yang, ya, bisa dianggap, ya, kita terlalaikan, ya, di dalam tempat buang hajat itu, tidak sempat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita keluar, kita diperintahkan mengucapkan ghufranaka, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Berarti ketika kita keluar, ya, dan di tempat apa saja, kita terus mengingat dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi pelajaran penting dan pelajaran besar dari dimulainya Al-Quran, setiap surah, bukan hanya surah Al-Fatihah, dengan kalimat basmalah, agar kemudian hati kita terus terikat dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat dan menyebut namanya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Ya, man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in a'la. Ya, maka barang siapa yang menyebutku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka aku pun akan menyebutnya di tempat yang paling tinggi. Ya. Ikhwah fillah dan asatidzah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu tadabbur yang pertama. Dan yang kedua, di antara tadabbur yang disebutkan oleh Syekh Prof. Dr. Nasir Al-Umar dalam bukunya Tadabbur Surah Al-Fatihah, bahwasanya ketika seseorang memulai pekerjaannya dan urusannya dengan mengucapkan nama Allah, ya, kalimat itu akan menjadi rem dan penahan bagi dirinya untuk terjatuh pada dosa dalam urusan tersebut. Itu diantara tadabbur beliau, hafizahullah ta'ala. Jadi makanya tidak ada orang yang misalnya mencuri mengucapkan bismillah, merampok bismillah, karena semua yang baik-baik itu dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, ya, itu semua, ya, hal-hal yang terputus keberkahannya dan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu akan menjadi rem bagi seseorang ketika dia sudah memulai awal urusannya itu dengan kalimat bismillah,
lalu kemudian di tengah-tengah urusannya ada kesempatan atau berpeluang melakukan dosa, dia akan, ya, kalimat ini akan menjadi, ya, penahan, rem baginya agar kemudian tidak terjatuh pada dosa di dalam pekerjaan dan urusannya. Contoh kecil saja, mungkin ini bisa jadi, ya, entah ini bisa jadi contoh atau tidak. Seorang pedagang misalnya, ya, yang memulai harinya membuka tokonya dengan kalimat Bismillah. Ya, pedagang, anggaplah pedagang campuran misalnya, menjual buah-buahan, menjual ya, buah-buahan dan sebagainya. Ya. Dia membuka tokonya, membuka dagangannya dengan kalimat Bismillah. Lalu kemudian ketika sementara dia berjualan misalnya, ya, atau dia ingin agar dagangannya laris, dia boleh saja berbuat curang dengan menaruh sesuatu yang buah-buah yang paling bagus di bagian atas. Ya, dan sebagaimana ini bentuk kecurangan di zaman Nabi SAW ketika Nabi mengelilingi pasar kota Madinah, mendapati ada buah yang mendapati seorang pedagang yang buah yang busuk ditaruh di bagian bawah. Nabi menegur, mengapa kau tidak taruh di atas supaya orang lihat? Ya, ini bentuk kecurangan tentunya. Ya. Maka ketika ada peluang bagi si pedagang ini untuk berbuat seperti itu, berbuat curang dan kemudian agar melariskan dagangannya, tapi dia tadi sudah memulai membuka tokonya, membuka dagangannya dengan kalimat Bismillah, maka dia akan mengatakan, dia akan malu pada dirinya sendiri. Masa saya, ya, harus terjatuh pada dosa, harus berbuat curang, sedangkan saya mulai tadi pekerjaanku dan urusanku dengan menyebut nama Allah. Ya, dengan menyebut nama Allah itu bisa menjadi rem baginya agar kemudian tidak terjatuh pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu diantara hikmahnya, dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Umamah tadi tentunya lebih lengkap lagi, ya, dan itu menjadi faedah bagi kita semua. Jazakumullahu khairan. Ya. Ar-Rahman, setelah Allah menyebutkan Bismillah, Allah mengikutkan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Ar-Rahman dzu rahmatin wasi'ah. Ya. Ar-Rahim, ya, dzur rahmatil wasilah. Ya. Ada ulama yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim ini sama-sama nama dan sifat Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Tapi sebagian ulama membedakan bahwasanya Ar-Rahman adalah khusus disifatkan pada zatnya Allah, dirinya Allah. Ya, dzur rahmatin wa, dialah Allah, artinya Ar-Rahman dialah Allah yang memiliki sifat pemurah, penyayang, kasih sayang yang sempurna untuk hamba-hambanya dan semua makhluknya. Adapun Ar-Rahim dzur rahmatil wasilah. Dzur rahmatil wasilah artinya perbuatan Allah menyampaikan rahmat kasih sayang itu kepada hambanya, itulah makna dari Ar-Rahim. Turunnya hujan, ya, dikeluarkannya buah-buahan bagi hamba, itu pengaruh dari nama Ar-Rahim. Itu sebagian pendapat dari ulama kita. Ya, perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, tapi sama-sama Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifat atau nama Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu maha sempurna dari, ya, dilihat dari kasih sayang, kemurahan, ya, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Makanya di sini ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, ya, dari mana Ar-Rahman Ar-Rahim, ismani dallani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'ah al-'azimah allati wasi'at kulla syai'. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa ammat kulla hayy, yang meliputi semua yang hidup. Wa katabaha lil muttaqina al-muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi. Ya, yang rahmatnya itu, kasih sayangnya itu dituliskan bagi orang-orang bertakwa, ya, dan para pengikut Nabi dan Rasul. Ya, ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah sifat Allah, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk semua makhluk yang ada di dunia tanpa terkecuali. Entah dia muslim, kafir, dia beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah,
semua dapat pengaruh nama ini Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim ini dikhususkan ya sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan bagi orang-orang beriman di akhirat yang tidak lagi didapatkan oleh orang-orang kafir. Ya, jadi Ar-Rahman lebih luas daripada Ar-Rahim. Itu sebagian pendapat dari ulama kita. Ya. Terlepas dari itu semua, ikhwah fillah dan asatidah yang dimuliakan oleh Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim ini memasukkan di dalam hati kita ketenangan. Ya, bahwasanya Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan atau Rabb yang berbuat semena-mena dengan kita. Kita tahu di antara nama Allah Al-Aziz, Al-Qawi, ya, Dzuntiqam, yang mampu membalas dengan sekejap mata. Ya, perbuatan orang-orang berdosa boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menghukum kita dengan cepatnya. Ya, wa kadzalika akhdhu rabbika. Ya, di dalam ayat itu surah Hud, "Idza akhadzal qura wa hiya zalimah." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum dan menurunkan azabnya kepada orang-orang zalim, tidak menyisakan sedikit pun dari mereka. Tapi di samping itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Ya, bertobat dan meraih kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mi'atu rahmah, 100 macam kasih sayang. Satu di antara 100 itu diturunkan di permukaan bumi ini, maka engkau melihat binatang buas, ya, yang sebuas-buasnya ia menerkam mangsanya, tapi dia tidak akan pernah rela untuk menerkam anaknya sendiri. Subhanallah. Itu di antara pengaruh dari satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di permukaan bumi ini. Dan adapun 99, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah simpan di akhirat untuk hamba-hambanya yang Allah pilih, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, ya, kasih sayang dan ya kemurahan serta balasan yang terbaik bagi mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk tadaburnya lagi. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Tuhan yang kita sembah sangat memiliki sifat penyayang, sifat pemurah yang maha luar biasa, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan di dalam hadits qudsi kepada para pendosa, "Wahai anak cucu Adam, jika sekiranya kalian datang kepadaku dengan kesalahan dosa sepenuh bumi dan engkau tidak mempersekutukanku, aku akan datang dengan ampunan sepenuh bumi pula." Iya, subhanallah. Ini di antara kemurahan, bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang berdosa. Ya, kita tahu bahwasanya ayat yang mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah memanggil mereka dengan kalimat hamba sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sudah melampaui batas, yang sudah menganggap diri mereka sudah tidak ada lagi celah bagi dirinya untuk berbuat baik, sudah tidak ada lagi ruang dalam dirinya kecuali sudah pernah melakukan dosa. Tapi Allah masih memanggil mereka dengan hamba, panggilan hamba sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Nih, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni semua macam dosa tanpa terkecuali. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang setelah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dzu rahmatil wasi'ah, Allah zat yang penuh dengan kasih sayang yang luar biasa, yang menyampaikan kasih sayang itu kepada hamba-hambanya dan semua makhluknya, ya, sampai orang kafir pun mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka apa yang bisa kita ambil, ya, dari sifat Allah Subhanahu wa taala ini Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, silakan peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita kasih kesempatan kepada peserta untuk berbicara dan memberikan tanggapan. Ya. Kira-kira menurut peserta apa setelah peserta sekalian tahu bahwasanya Allah, pengaruh nama Allah yang luar biasa ini Ar-Rahman Ar-Rahim,
Dialah Allah yang sangat pengasih, penyayang kepada hamba-hambanya. Terus bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita ambil dari pengaruh nama ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Silahkan kami kasih kesempatan kepada peserta. Silahkan para ikhwah yang kalau ada akhwat bisa ditulis di kolom komentar. Ya, silakan. Ya, Masya Allah. Kita kasih kesempatan seperti ini supaya ada umpan balik dari peserta agar kemudian majelis kita sekali lagi tidak datang dari satu arah pembicaraan saja. Iya, dari satu pembicara saja. Iya. Ya, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita aplikasikan? Karena tadabbur itu intinya bagaimana kita mengaplikasikan dan mengamalkan ayat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau kalau ayat Ar-Rahmanir Rahim ini dan ayat-ayat yang lain tidak sekedar kita ketahui maknanya saja, tapi ada yang kita bawa, ada yang kita ambil faedahnya dan langsung kita tatbik, langsung kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau setiap ayat ada saja amalan-amalan atau pengaplikasian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau seperti itu. Nah, itulah intinya tadabbur. Ya. Ya, yang tadabbur perenungan yang berbuah amalan. Ya. Setelah tentunya mengetahui tafsir dan makna dari ayat tersebut. Dan kita sudah sampaikan tafsirnya tadi, makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim dan perbedaannya. Ya, maka apa yang bisa kita ambil dari nama ini dan aplikasinya, pengamalannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, silakan kalau ada pendapat dari ikhwah akhwat sekalian. Kalau tidak ada bagus ditunjuk saja Ustaz. Oh iya. Begitu di Ustaz. Iya. Masya Allah. Iya, tapi mungkin masih Ustaz, mungkin masih Oh iya, dari teman-teman. Iya. Baik, tidak mengapa. Kalau begitu kami sendiri akan menyebutkan. Iya. Atau Ustaz Abu Mama ada tadabbur lagi dari Ustaz? Iya, ada Ustaz. Anak coba ya. Anak sambil bersama anak ini anak ingat. Ada juga di sini kita yang bisa memberikan faedah nanti. Ustaz Abdullah Nazim, Ustaz Rusmin, Ustaz Azam, ya. Tafadhal kalau ada faedah Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Ya, pada Ustaz Abu Mama, ya nastafid insyaallah. Ya, mungkin ada Ustaz Nazim sini, Ustaz Rusmin. Iya. Ya, tentang apa sambil menunggu saat pendapat atau faedah dari asatidzah pada Ustaz Abu Muhammad kalau ada mau disampaikan, iya. Oh iya, saya anak teringat dengan orang tua ya, kalau bagaimana kasih sayangnya orang tua. Anak kecil itu bagaimanapun masalahnya dia akan kembali ke orang tuanya. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, apapun yang kita lakukan baik itu baik atau buruk, ujung-ujungnya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya, mengeluh kepadanya, menangis dan berkeluh kesah kepadanya. Ya itu saja. Masya Allah, santai Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Iya, jadi kita teringat ya dengan kasih sayang orang tua kepada kita, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih besar kasih sayangnya kepada hambanya dibandingkan kasih sayang ibu dengan anaknya. Ya, luar biasa. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan kita dan menyampaikan segala bentuk macam nikmatnya kepada kita yang mungkin kita tidak sadari. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif yang maknanya yang menyampaikan nikmat itu secara
halus, ya, sampai hamba sampai hamba bisa saja tidak menyadarinya. Jadi betapa banyak nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mungkin kita tidak sadari. Ya. Oh ya, ada pertanyaan, ya insya Allah kita nanti bahas pada akhir pertanyaannya. Dan juga di antara tadabbur ini, atau ada pendapat dulu dari asatidzah, kita persilakan, masya Allah, min babil ihtiram lahum, masya Allah. Ya, ada kira-kira asatidzah yang bisa memberikan tanggapan dan bisa memberikan faedah kepada kita, apa yang jadi apa yang bisa diambil pengaplikasian Ar-Rahman Ar-Rahimin dalam kehidupan kita. Ustaz Abu Muhammad tadi jazakallahu khairan sudah menyampaikan ya bagaimana kita ya sebagai ya hamba Allah Subhanahu wa taala, ya sebagai kita pahami orang tua yang sangat menyayangi anaknya, maka anak tersebut tempat mengeluhnya, tempat ya karena dia tahu orang tua yang paling sayang kepadanya, maka anak tersebut tempat mengeluhnya kepada orang tuanya. Kalau kita tahu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahkan lebih sayang kepada kita dibandingkan orang tua, sayangnya orang tua kepada kita, maka kita pun akan mengeluh, meminta, bersandar. Ya, Masya Allah, ini tadabbur yang luar biasa, ikhlas sekalian. Ya, kalau ada tambahan dari asatidzah kita persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Iya, silakan. Kalau menurut saya Ustaz, dengan kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya pengaplikasiannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni hendaknya kita senantiasa berbuat baik terhadap sesama, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pengasih dan penyayang kepada semua makhluknya, dan teguh pendirian dalam beribadah, selalu tunduk serta patuh dan bersyukur, memiliki sifat sabar dan ikhlas, dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jazakillah khairan, Masya Allah. Itu jawaban dari ukti kita, ya Masya Allah. Jazakillah khairan. Ya, ini yang tadi juga saya mau sampaikan, bahwa saya ya dari Ar-Rahman Ar-Rahimin, dan ini juga apa yang disampaikan oleh Al-Ukht tadi, itu sama yang disampaikan oleh Prof. Dr. Nasir Al-Umar dalam kitab beliau Tadabbur Surah Al-Fatihah, bahwasanya pengaruh nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ketika kita mentadabburi, merenungi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui Tuhan kita begitu penyayangnya, pemurahnya, dan sangat ya penuh dengan kasih sayang kepada makhluknya, maka kita pun ya harus menyadari bahwasanya kita pun harus berbuat baik dan menyampaikan kasih sayang itu kepada sesama makhluk. Makanya Masya Allah, hadis yang sangat terkenal, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, rahmatilah apa yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan merahmati dan menyayangi kalian. Subhanallah. Maka ini tentunya memberikan faedah bagi kita semua, bahwasanya kalau Allah saja yang sangat pengasih, penyayang kepada kita semua di dalam kehidupan yang ya di dalam kehidupan kita yang sebentar ini, maka kita pun ya harus selalu menghadirkan sifat ini dan berusaha ya menjadikan sifat ini sebagai sifat kita di dalam kehidupan sehari-hari, pengasih, penyayang kepada semua makhluk. Di antara ciri orang beriman, orang-orang yang diberkahi oleh Allah di dalam kehidupannya adalah ya mudahnya ia berinteraksi dengan orang lain. Ya, mudahnya ia bergaul dengan orang lain. Ya, kita tahu di antara ciri para anbiya, para rasul, Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan, "Wa ma arsalna ya min qablika min rasulin." Ya, bagaimana ayat ini dalam surah Al-Furqan, yang dimana maknanya tidaklah kami mengutus para rasul kecuali mereka adalah hamba-hamba Allah yang berjalan di pasar-pasar, wa yamshuna fil aswaq. Ya.
Mereka bukan orang yang meninggikan tinggi dengan kedudukannya sehingga susah berinteraksi dengan makhluk. Ya, mereka bukan orang yang berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Lalu kemudian mereka tidak memiliki interaksi itu dan mengasihi dan menyayangi sama makhluk. Tapi mereka adalah orang-orang yang berusaha mudah berinteraksi dengan makhluk dalam menyampaikan dan memperlihatkan sifat at-tarahum, saling menyayangi, saling mengasihi sama mereka. Maka kalau saja ada seorang Bani Israel atau ada seorang wanita dari Bani Israel yang masuk surga gara-gara memberikan seteguk air kepada anjing yang kehausan, lalu diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Begitupun seorang wanita dari Bani Israel yang masuk surga gara-gara masuk neraka gara-gara memenjarakan seekor kucing dan tidak memberikan makan, itu menyebabkan ia masuk ke dalam neraka. Maka bagaimana lagi terhadap itu kepada hewan, bagaimana lagi terhadap sesama manusia. Ya, subhanallah. Sekali lagi, ikhwan dan akhwat sekalian, kita seharusnya harus menampakkan sikap at-tarahum, saling mengasihi dan menyayangi sama manusia, bahkan kepada orang yang di luar agama kita. Tentunya dalam masalah dunia, harus nampak sifat kasih sayang itu kepada mereka. Subhanallah. Kenapa para sahabat ketika berinteraksi dengan Nabi SAW merasa bahwasanya setiap mereka adalah yang paling dekat dengan Nabi SAW? Karena interaksi dan kasih sayang Nabi kepada mereka. Dekatnya Nabi kepada mereka, dan Nabi tidak membeda-bedakan, meskipun tentunya at-tafadul bainas sahabah, ada sahabat yang lebih afdal dibandingkan sahabat yang lain, tapi interaksi mereka dengan Nabi SAW menjadikan mereka adalah orang yang paling terdekat dengan Nabi SAW. Artinya apa? Nabi itu mudah bergaul, menampakkan sifat kasih sayang, bahkan senyumnya Nabi SAW saja dikenal oleh para sahabat. Hingga Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tidak melihat Nabi SAW illa tabassam, kecuali dia pasti tersenyum ketika menghadap atau bertemu denganku. Subhanallah. Maka ini antara bentuk kasih sayang kepada sama makhluk itu, ikhwah fiddin dan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Taib. Afwan Ustaz Abu Muhammad, berapa menit lagi Ustaz? Kalau di sini duhur 10 menit lagi Ustaz. Oh iya, kalau begitu kita 10 menit lagi ya, supaya kita sesuaikan dengan waktu di Saudi. Iya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan subhanallah, ulama kita mengatakan mengapa Ar-Rahman Ar-Rahim ini ada, Masya Allah, ada faedah dari Ustaz Rusmin, kita bacakan. Mungkin bisa diambil faedah, segala hal yang Allah berikan kepada hambanya, hakikatnya itu adalah bentuk rahmat dari Allah. Masya Allah. Sebab Allah lebih tahu yang terbaik untuk hambanya. Meskipun ada yang menganggapnya baik dan ada juga yang menganggapnya buruk. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Rusmin. Barakallahu fikum. Ini faedah yang luar biasa juga. Iya. Jadi segala yang Allah takdirkan kepada kita, hakikatnya, bentuknya adalah semua bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ini nanti kita akan bahas juga dan lebih rincikan pada ayat Rabbil Alamin. Ya, nanti kita akan lebih rincikan faedah dari Ustaz Rusmin ini di ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi intinya apa yang disampaikan oleh beliau, Habibullah, bahwasanya betul. Apa saja yang Allah berikan, takdirkan di langit dan di bumi, kita yakini bahwa itu bentuk athar, pengaruh dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, meskipun di mata kita, di mata makhluk adalah sesuatu yang buruk. Tapi kita sebagai hamba-hamba beriman, dan Nabi SAW mengatakan wasyarru laisa ilaik. Ya, begitu ya, Ustaz ya. Ya, dan keburukan ini tidak disampaikan, tidak disandarkan kepadamu ya Rabb. Tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala yang Allah takdirkan di permukaan bumi ini adalah hakikatnya adalah rahmat dan kasih sayang darinya Subhanahu wa taala. Makanya termasuk Al-Qur'an yang diturunkan.
Termasuk Al-Quran yang diturunkan ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Makanya seorang ulama ya mentadaburi ketika terulangnya kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini di surah Al-Fatihah yang merupakan surah pembukaan dari Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terulang lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa bisa terulang? Di antara ulama kita mencoba mentadaburi, dan ini mimbabil ijtihad, ya. Tentunya bukan mimbabil jazm, ya, bukan menetapkan bahwasanya betul ini betul hubungannya karena ilmu munasabat, ya, hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain tentunya masuk dalam ranah ijtihad, ya. Tapi ala kulli hal, kita bagaimana ulama kita menyampaikan bahwasanya ketika terulangnya nama Allah Rahman Ar-Rahim ini dalam surah yang mulia ini, surah pertama ini, surah Al-Fatihah, menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran ini Allah buka dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan sampai Allah mengulangnya karena Allah ingin menjelaskan bahwa inilah kitab yang akan menyampaikan kalian kepada rahmat dan kasih sayangku. Dan juga isi Alkitab ini, Al-Quran yang mulia ini, semuanya rahmat dan kasih sayang dariku untuk kalian, wahai hambaku. Maka ketika engkau ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayangku, engkau ingin mendapatkan, ya, jalan keselamatan di dunia ini, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini merupakan rahmat dan kasih sayangku. Dan semua yang aku perintahkan, semua yang aku larang di dalam kitab yang mulia ini adalah bentuk rahmat dan kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu, ikhwan dan akhwat sekalian. Ya. Jadi luar biasa pengaruh Ar-Rahman Ar-Rahim ini di dalam kehidupan seorang hamba. Jazakallah khair, Ustaz tadi menyampaikan faedahnya. Ya. Lalu kita masuk barat kedua, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, sekarang apa makna dari kalimat alhamdu tersebut? Ya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya beliau mengatakan alhamdulillah huwa as-sana'u 'ala Allah bi sifatil kamal wa bi af'alihi ad-da'irah bainal fadli wal 'adl. Falahul hamdul kamil bi jami'il wujuh. Segala bentuk pujian, ya, itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang sempurna. Ya, sifat yang sempurna. Ada juga pendapat dari ulama kita mengatakan bahwasanya alhamdu adalah, ya, segala bentuk pujian yang menunjukkan kesempurnaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyandarkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat dan nama-nama yang mulia, ma'al mahabbati wat ta'zim, dengan disertai rasa cinta dan pengagungan. Ya, seperti itu. Jadi kita memuji Allah. Jadi alhamdulillah itu bukan sekedar pujian. Ya, bukan sekedar pujian. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita seakan-akan mengakui dan menyebutkan bahwasanya Allah itu adalah sempurna dari semua sifatnya. Tapi tidak sekedar kita mengucapkan itu di lisan kita, tapi penuh dengan rasa cinta dan pengagungan. Ya, makanya alhamdu dengan al-madah, alhamdu, ya, itu pujian, al-madah juga pujian dalam bahasa Arab, tapi al-madhu pujian yang biasa-biasa saja. Tapi alhamdu dalam bahasa Arab pujian yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir beliau menjelaskan bahwasanya jika ada seorang pejabat misalnya, ya, atau ada seseorang yang dia dipersilahkan untuk memberikan kalimat dan sepatah kata di hadapan pemimpinnya atau di hadapan majikannya, di hadapan bosnya. Ya. Maka pejabat ini memuji-muji sang pemimpin tersebut, majikannya tersebut, tapi mungkin di balik semua itu dia memuji pimpinannya, bosnya, karena mungkin dia memujinya karena hanya ingin menjaga namanya misalnya, atau malu kalau dia tidak menyebut atau memuji bosnya, atau dia menginginkan sesuatu dari dunia ini, mau dinaikkan jabatannya atau mau ditambahkan gajinya misalnya. Ya, dia pujian yang sebenarnya di baliknya ada sesuatu yang diinginkan dari dunia ini. Ya. Ya. Biasanya
Ya, kalau ada pejabat diberikan kesempatan seperti itu, boleh jadi ketika mereka memuji-muji bosnya atau majikannya, ya, boleh jadi di dalam hatinya dia memuji majikan tersebut, tapi dia benci dengan sifat dari bos atau pimpinannya itu. Dia adalah orang yang paling benci kepada pimpinannya, tidak suka dengan sifat pimpinannya. Tapi, ya, ketika diberikan kesempatan, dia memuji pimpinannya itu. Karena boleh jadi dia menginginkan sesuatu dari pujian itu. Dia ingin ditambahkan gajinya atau dinaikkan jabatannya. Tapi sebenarnya dia tidak suka dengan pimpinannya. Dia benci. Bahkan dia inginkan kalau diganti pimpinannya tersebut. Iya, makanya ini tidak dinamakan pujian yang khalis, pujian yang disertai yang rasa cinta dan pengagungan. Tapi seorang mukmin ketika memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak sekedar memuji saja, tapi dia meresapi di dalam hatinya bahwasanya, ya Allah, Engkau lah maha sempurna dari semua sifat-sifat-Mu dan nama-nama-Mu, yang dimana aku memuji-Mu, ya Allah, dengan penuh rasa cinta dan pengagungan kepadamu. Engkau lah zat yang tidak ada lagi sesuatu yang aku agungkan selain diri-Mu, ya Rabb. Ya, Engkau lah yang segala macam cinta, segala macam, ya, yang ada di dalam hatiku berupa pengagungan, rasa cinta itu aku serahkan semua kepadamu, ya Rabb. Iya. Maka seorang hamba ketika mengucapkan alhamdulillah, sama saja kalau dia, ya, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat, ya, yang dia sangat cintai, karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dari segala macam sifat dan nama-namanya. Subhanallah. Maka pantaslah jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa alhamdulillahi tamlaul mizan. Ya, kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Karena memang ketika seorang mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, ini kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memenuhi timbangan kebaikan seorang hamba. Bagaimana tidak? Karena ketika seorang hamba mengucapkannya, ia sama saja menyandarkan semua bentuk kesempurnaan nama dan sifat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Iya. Karena sudah jam 12 mungkin di sana dan di sini sudah jam 5. Ya, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya, dan mengapa sedikit-sedikit, ya, Ustaz Abu Umamah kita ambil, tapi semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, intinya dari setiap pembahasan tafsir dan tadabbur itu ada saja yang bisa kita ambil, ya, yang bisa kita petik, dan insya Allah kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun 1-2 ayat per pekan, ya, tapi yang penting ada yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Itu yang paling penting. Karena itulah makna, ya, atau inti daripada tadabbur itu. Jazakumullah khairan. Tadi ada pertanyaan, ya, dari peserta. Apakah seorang imam diwajibkan membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah dan surah setelah Al-Fatihah? Ya. Iya. Ya, tentunya di sini ulama berbeda pendapat masalah membaca basmalah, ya. Tapi pendapat yang lebih hati-hati, ya. Kan sebagian ulama berbeda pendapat apakah dalam salat jahriyah terutama, ini kalau salat sirriyah tidak ada masalah. Kalau salat jahriyah ada yang mengatakan dikeraskan suara, ada yang mengatakan tidak dikeraskan suara. Ya, bahkan ada mazhab, ya, Abu Umamah yang tidak mewajibkan membaca basmalah, yang menganggap bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, langsung saja setelah doa iftitah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tapi ketika melihat perbedaan pendapat yang sangat kuat di kalangan ulama kita mengenai apakah basmalah ini bagian dari Al-Fatihah atau tidak, kita mengambil jalan yang lebih hati-hati bahwasanya, ya, alangkah baiknya jika dibaca saja. Bahkan dalam salat jahriyah kita baca, ya, sebelum membaca alhamdulillah dikeraskan alhamdulillah, ya. Ya, tentunya mazhab Syafi'i mengeraskan juga bacaan basmalahnya, ya, entah dikeraskan atau tidak, yang jelas kita baca basmalah tersebut, ya, dalam salat jahriyah, apalagi salat sirriyah, ya. Ya, untuk khuruj minal khilaf, ya, keluar dari perbedaan pendapat, lebih baik dan lebih dianjurkan untuk kita membaca basmalah tersebut di setiap memulai surah Al-Fatihah, seperti itu. Ya. Dan surah setelah Al-Fatihah, ya, bagusnya diucapkan juga Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Sekira ini ya yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini atau ya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Ustaz Abu Mama jazakallahu khairan atas kehadirannya Ustaz dan asatidzah yang lain, Masya Allah. Dan sekali lagi hadza min tawadu'ikum jami'an ayyuhal asatidzah. Iya. Insyaallah pada pekan depan kita lanjutkan pada tadabbur ayat kedua, lanjutan ayat kedua dan ketiga insyaallah bismillah taala. Ya, dan kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz Abu Muhammad dan ya insyaallah. Iya, barakallahu fikum. Iya.